Oke, halo, selamat bertemu kembali dengan kami di kevinkaila.id. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menggunakan e-learning SMA YPK Fakfak yang baru selesai dibuat, ya, khusus buat para guru ya. Oke, yang pertama dilakukan adalah pastikan bahwa HP atau laptop Anda terhubung dengan WiFi e-learning SMA YPK FF di seputaran sekolah. Ya, untuk yang di lab itu sudah langsung tersambung, jadi bisa langsung aja buka browser. Ya, gunakan Chrome seperti ini. Ya, ini Chrome. Kemudian diketik alamatnya itu adalah 10.10.254 ya. Ini alamatnya nih, 10.10.254 ya. Kemudian di enter ya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah tampilan seperti ini muncul, yang perlu Anda lakukan, biasanya di sini ada pilihannya ya, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, terserah Bapak Ibu guru lebih suka menggunakan apa. Nah, di kali ini saya akan pakai bahasa Indonesia saja. Yang pertama kita lakukan adalah login dan mengganti password ya. Kita login dan mengganti password. Nah, cara loginnya, klik masuk yang di sebelah kanan atas ini. Oke, akan muncul halaman seperti ini. Di sini ketik nama pengguna. Ya, saya akan pakai contoh punya Ibu Guru Lasroha aja. Oke, seperti ini. Kemudian sandinya silakan diisi sesuai dengan sandi yang sudah dibagi oleh admin ya. Nah, kemudian klik masuk. Nah, tampilan perdananya seperti ini. Nah, sebelum melanjutkan kita harus ganti password ya. Gimana cara ganti passwordnya? Nah, cara ganti passwordnya adalah dengan klik tanda panah kecil yang ini, yang di nama ini, singkatan nama dekat lonceng ini. Kemudian pilih preferensi, kemudian ubah kata sandi. Nah, yang di sini isi kata sandi yang diberikan oleh admin. Nah, di sini kata sandi baru, dan di sini kata sandi baru diulang sekali lagi. Ya, minimal 8 karakter. Ya, minimal 8 karakter. Jadi standarnya itu seperti yang sudah admin bagikan. Namun alangkah baiknya harus diganti. Kemudian simpan perubahan. Oke, simpan perubahan berarti kita sudah mengganti password. Oke, kita lanjut. Ini tampilan perdananya seperti ini. Saya anggap Bapak Ibu guru sudah mengganti password. Selanjutnya kita mengelola bahan ajar kelas ya. Coba saya lihat petunjuknya dulu. Cara login, ganti password. Oke, mengelola bahan ajar atau kelas. Biasanya Bapak Ibu guru sudah otomatis diisi oleh admin ya. Diisi oleh admin mata pelajaran dan kelas yang sudah Bapak Ibu guru ajar ya. Nah, caranya adalah dengan klik di ini, kursusku. Nah, setelah klik di kursusku ini akan tampil pelajaran-pelajaran yang Bapak Ibu guru ajar dan kelas-kelas mana saja ya yang akan diajar. Oke, setelah ini kita akan buat contoh di satu kelas dulu. Nah, saya buat contoh, kita akan coba mengelola pelajaran di Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 10 IPA. Ya, kita klik. Nah, tampilan yang muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, topik 1, topik 2, topik 4, 3, dan 4 ini. Nah, ini kita bisa mengganti dengan topik-topik yang
kita perlukan, ya. Biasanya kita sesuaikan aja dengan bahan pelajaran, ya. Contohnya mungkin kalau di teknologi informasi dan komunikasi kelas 10 ini, saya akan pakai buku, ini buku informatika pegangan guru kelas 10, ya, dari kurikulum Merdeka Belajar. Nah, bab topik 1, 2, 3 itu saya pakai aja, misalnya bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, ya. Oke, kita buat saya seperti ini. Sebenarnya bebas, silakan aja Bapak Ibu guru mau buat seperti apa. Nah, kembali ke sini. Untuk mengganti tulisan-tulisan ini, kita harus hidupkan mode editnya, ya, dengan klik di sini, bagian kanan atas ini. Klik. Nah, dengan demikian dia akan berubah ini. Standarnya 4 topik, tapi kita bisa tambahkan topik-topik lainnya. Oke. Untuk merubah tulisan topik ini, kita klik icon pensil yang ada di kanan ini. Nah, misalnya tadi saya pengen tulis informatika dan kemampuan umum, ya, saya udah copy, saya paste saja informatika dan kemampuan umum. Oke, topik 2-nya akan saya tulis berpikir komputasional. Oke, saya klik di icon pensil, kemudian saya tulis atau saya paste, tekan enter. Nah, topik 3-nya teknologi informasi dan komunikasi. Ini misalnya aja, ya. Silakan disesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu guru ajar. Dan topik 4-nya saya akan masukkan sistem komputer misalnya. Oke. Nah, ini mungkin di oke, 1, 2, 3, setelah 4 topik kita akan masuk ke misalnya ujian tengah semester misalnya. Jadi saya tambahkan topik lagi. Nah, di sini saya akan tulis ujian, huruf besar boleh, kayaknya bagus, ya. Ujian tengah semester. Nah, modelnya kayak gitu. Jadi 4 bab, kemudian kita akan ujian tengah semester di sini. Nah, ini sebenarnya bebas, ya, Bapak Ibu guru bisa buat seperti apa. Topik-topiknya mau buat misalnya langsung semuanya, atau misalnya nanti hanya tugas saja, yaitu bebas, ya. Oke. Ini cara mengelola kelas seperti ini, ya. Tampilan yang bagus akan membuat siswa lebih mudah untuk mengikuti pelajaran yang ada di e-learning yang kita buat seperti ini. Nah, sesudah ini, ya, untuk mengubah segala sesuatu di sini, mode editnya selalu dihidupkan, ya. Kalau saya matikan, dia akan hilang modelnya seperti ini nanti, ya. Ini belum ada isinya, jadi tampilannya seperti ini. Oke, ini cara membuat tampilan pelajaran supaya kelihatan terstruktur dan mudah dipelajari oleh anak murid nantinya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan buku atau buku elektronik, ya, atau video, atau materi-materi lainnya ke dalam pelajaran ini. Bagaimana caranya? Nah, ini misalnya saya akan ganti aja tulisan umum ini, ya. Misalnya umum ini saya akan menggantikan dengan buku teks, ya, atau buku teks atau buku pegangan. Nah, buku pegangan misalnya ini, ya. Oke,
forum ini tidak diperlukan, jadi kita hapus saja, bisa. Iya. Oke. Buku pegangan, ya, bagaimana kita cara menambahkan bukunya. Kita tambahkan aktivitas atau sumber daya. Misalnya kita sudah punya buku PDF ya, dalam bentuk PDF. Nah, jadi bukan kita tambahkan buku, tetapi kita tambahkan file atau berkas. Oh, ini berkas ya. Oke. Ini terus saja buku TIK kelas 10. Ya, deskripsinya ini bisa ditulis saja. Silakan download dan baca-baca. Silakan download dan pelajari buku berikut. Buku ini. Nah, kemudian kita pilih berkas. Kemudian kita unggah berkas. Kemudian kita choose file. Nah, saya kebetulan sudah download beberapa buku di sini. Misalnya informatika, buku siswa. Ya. Kemudian open. Kemudian unggah berkas ini. Nah, ini kalau lewat internet seperti yang saya lakukan ini memang agak lambat. Tetapi kalau menggunakan jaringan internal sekolah, itu akan aman-aman aja. Oke. Kemudian simpan dan tampilkan. Nah, mereka akan klik di sini dan bukunya akan terbuka nanti kalau di siswanya. Ya. Kita kembali ke kursus. Kita kembali ke mata pelajaran Teknologi Informasi 10 IPA. Nah, ini untuk menambahkan buku misalnya. Oke. Nah, misalnya juga kita ingin menambahkan ingin membuat dia nonton video misalnya. Ya, kita bisa mencari video yang kita butuhkan. Ya, ini bisa dilakukan juga untuk memasukkan file video ya, tetapi lebih bagus karena supaya tidak memberatkan server, lebih bagus kita kirim dalam bentuk link saja. Jadi misalnya kita akan cari di YouTube. Oke. Wow. Misalnya saya akan cari sejarah komputer. Ya, misalnya nih ini sejarah komputer dan perkembangannya. Nah, ini yang akan saya bagi. Saya copy linknya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, tambahkan aktivitas atau sumber. Kita pilih link atau kalau bahasa Indonesianya itu, oh ini URL. Kita pakai URL. Ini kita tulis ini sejarah komputer, kemudian kita paste di situ. Ini kita tulis silakan tonton dan pelajari. Kemudian ini simpan dan tampilkan. Oke, kalau saya klik kembali di sini di kelas teknologi informasi, sudah ada 2 materi, satu berupa buku, satu berupa video ya. Jadi kalau muridnya klik di sini, dia akan klik YouTube di sini untuk membuka sumbernya.
Nah, ini juga bisa tambahkan dengan materi-materi lainnya, entah itu gambar atau apa, bisa kita tambahkan di sini. Oke, itu sekedar untuk menambahkan materi bahan untuk anak-anak pelajari. Nah, sekarang misalnya kita ingin mau suruh anak-anaknya membuat tugas, ya, yang biasanya mungkin dulu pas COVID itu Bapak Ibu guru biasa menyuruhkan meminta anak-anak foto tugasnya, ya, menulis dan kemudian difoto dan dikirimkan via WA. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa langsung masukkan ke dalam e-learning ini, dalam bentuk model ini. Misalnya saya akan memberi tugas untuk bab 1 ini, informatika dan kemampuan umum. Maka saya tambahkan aktivitas atau sumber. Saya akan pilih yang namanya assessment, penugasan. Nah, ini nama tugasnya misalnya buat tulisan mengenai sejarah komputer. Nah, deskripsinya ini kita harus ingat tampilkan deskripsi di halaman kursus supaya para siswa nanti bisa melihatnya. Oke, silakan tulis sejarah komputer di kertas folio, ya, misalnya di kertas folio. Oke, minimal 500 kata misalnya, ya. Oke, kemudian difoto dan dikirim ke sini, dikirim di sini, ya. Maksudnya kita meminta anak-anak menulis, ya, karena kalau kita tidak minta menulis, mereka akan terbiasa dengan copy paste, ya. Dia akan cari di internet dan kemudian copy paste saja dan langsung dikirim. Jadi minimal harus seperti ini. Prinsip kita folias minimal semua, kemudian difoto atau di scan, ya, atau foto atau scan dan dikirim ke sini, ya. Jadi modelnya seperti itu. Ini berkas instruksi aktivitas sebenarnya sama aja dengan deskripsi ini, ya. Berkas tambahan ini misalnya kita ada tugas dari buku, ya, misalnya dari buku ada satu halaman yang ada tugas banyak. Nah, ini kita bisa download dan masukkan di sini dan langsung anak bisa lihat di sana saat dia membuka. Oke, ketersediaan ini kita mulai buka dari tanggal berapa, ya. Ini misalnya saya buka di tanggal 25 hari ini dan berakhirnya tanggal 1 Agustus, misalnya 1 minggu, ya. Ini di Padam aja, selalu tampilkan deskripsi. Nah, tipe pengajuan, nah kalau kita tulis teks daring maka dia akan bisa menulis dan copy paste, ya. Pengajuan berkas ini berarti, ya, seperti tadi kita akan minta difoto, ya. Misalnya instruksi aktivitas, kayak file yang dikirim dalam format PDF dan ukurannya tidak lebih dari 48 MB. Ukurannya tidak lebih dari 48 MB. Oke, ini izin pengajuan dari berarti tugasnya 1 minggu. Pengajuan berkas jumlah maksimum yang diunggah misalnya 2 aja, 20 kebanyakan batas unggahan ini. Nah, ini biarkan kosong saja.
yang lain-lainnya tidak perlu, dan ini simpan dan tampilkan. Nah, oke. Modelnya nanti seperti ini. Jika sudah ada anak yang dikirim, anak yang mengirimnya, maka akan muncul di sini. Ya, akan muncul di sini. Nah, kalau kita kembali lagi kursusku di komunikasi kelas 10 IPA. Kalau ini saya padam ya, mulai editnya supaya kelihatan. Nah, ini penugasan. Oke, itu kira-kira gambaran umum cara membuat, cara masuk, cara menyiapkan materi, dan cara memberi tugas. Selanjutnya kita akan belajar membuat soal, ya, membuat soal untuk kuis, untuk ulangan harian atau ulangan akhir nanti atau ulangan tengah semester, ya. Oke, kita akan kembali beberapa menit ke depan.